Sudah, Pak. Sudah ya. Ini saya kembalikan lagi ke Brigita ya. Silakan. Baik, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Ya, oke. Di full screen ya. Iya, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan di full screen. Lalu presentasikan. Ini udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Udah. Oke. Oke, baik, Pak. Jadi yang pertama, topik saya ini kan mengenai e-commerce kan, Pak? Ya, Nah, biasanya jadi biasanya kalau presentasi itu kan ada salamnya dulu. Oh ya, Pak. Selamat pagi, Pak, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan literatur review dari pustaka yang sudah saya dan kelompok saya cari dan saya simpulkan. Yang pertama, saya mulai menjelaskan ya, Pak. Untuk topik sendiri, kami memilih topik e-commerce. Nah, di sini ada pustaka pertama dengan judul Sistem Penjualan Berbasis E-commerce menggunakan metode Object Oriented pada distro 8 Streetwear. Untuk peneliti atau penulis sendiri itu ada Diki Susandi dan Sukisno. Untuk tahun penelitiannya sendiri itu tahun 2017 dan berbentuk jurnal. Dan rumusan masalah pada pustaka pertama itu, yang pertama, adanya masalah pada pemasaran distro di lapak streetwear yang tidak maksimum dan tidak ada media yang membantu memudahkan pelanggan dari luar kota untuk transaksi. Tidak ada yang dapat membantu dalam memasarkan produk perangkat komputer untuk memasarkan produknya setiap hari, maka dikembangkanlah suatu aplikasi penjualan online pada distro ini. Dan ada lagi penjualan, seperti yang kita ketahui sendiri, penjualan online atau e-commerce itu adalah suatu aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan toko dan juga konsumen melalui transaksi elektronik dan dapat membantu pihak toko dalam pemasaran produk yang maksimal. Sehingga diwujudkanlah suatu aplikasi dan dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk membantu distro ini dalam memperluas cakupan promosi, membantu pelanggan yang berasal dari luar kota agar tetap dapat berbelanja dan memaksimalkan dalam pemasaran produknya sendiri. Untuk penelitian pengembangan sistem yang dilakukan, itu menggunakan jenis penelitian terapan atau applied research. Jadi dalam penelitian ini akan menerapkan teori analisis sistem dengan pendekatan berorientasi objek. Pengujian metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode ISO 9126. Hasil penelitiannya langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada distro lapak streetwear. Sepenting apa masalah tersebut untuk diteliti? Yang pertama, karena kita ketahui tadi ada masalah untuk membantu memudahkan pelanggan dan dapat mencakup memasarkan produk tersebut, maka dengan adanya aplikasi ini maka dapat meningkatkan profit distro lapak streetwear melalui peningkatan pemasaran dan kinerja transaksi melalui penerapan e-commerce itu sendiri. Selain kemudahan transaksi pelanggan dan vendor, keberadaan e-commerce sendiri mampu meningkatkan kualitas customer service dan relation antara si penjual dengan si pembeli. Lalu yang ketiga ada penerapan e-commerce untuk membantu distro itu sendiri dalam memantau dan mengelola data penjualan dan data bisnis lainnya. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyampaian informasi produk tanpa harus terhalang oleh waktu dan tempat. Untuk metodologi yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian pengembangan sistem yang dilakukan merupakan jenis penelitian terapan. Hasil penelitian dapat langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.
Dalam penelitian ini akan menerapkan teori analisis sistem dengan pendekatan berorientasi objek, implementasi hasil analisis dan perancangan menggunakan pemrograman Adobe Dreamweaver dan database SQL Server, pengujian validasi menggunakan focus group discussion, serta pengujian kualitas perangkat lunak yang dihasilkan dengan mengadopsi model ISO 9126. Dan ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan yang digunakan adalah yang pertama adanya metode wawancara, yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara berstruktur. Dalam wawancara tersebut, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan prototipe, pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data yang terkait dengan sistem yang berjalan saat ini. Yang kedua, adanya metode observasi. Metode observasi atau pengamatan langsung terhadap profil organisasi dan objek penelitian. Teknik observasi itu dilakukan dengan observasi berstruktur, yaitu menyiapkan daftar kebutuhan data dan juga sumber data. Proses ini dilakukan untuk mempelajari tujuan dan struktur organisasi, proses bisnis dan kebijakan sistem informasi yang ada di distro. Yang ketiga ada metode studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari, meneliti, dan membaca buku, jurnal, skripsi, tesis yang berhubungan dengan pengembangan sistem itu sendiri. Dan masih ada lagi metodologi atau tahapan yang digunakan oleh peneliti. Yang di sini pertama ada teknik perancangan sistem. Pada proses perancangan, teknik perancangan yang dilakukan adalah yang pertama, perancangan struktur statis program atau spesifikasi sistem dimodelkan dengan use case diagram dan kelas diagram. Perancangan physical architecture untuk memodelkan distribusi aplikasi dimodelkan dengan deployment diagram. Perancangan antarmuka pengguna meliputi perancangan navigasi, form, input, dan output. Perancangan database untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data dimodelkan dengan IRD. Perancangan infrastruktur, arsitektur, hardware, software, dan network. Dan ada juga teknik pengolahan data. Data yang didapatkan dari hasil setiap instrumen kuesioner akan dihitung di mana skor presentasi didapat dari persen skor sama dengan skor aktual per skor ideal dikali 100%. Setelah mendapatkan hasil berupa nilai kuantitatif dan nilai kualitatif dari perhitungan, kemudian nilai dikonversi menjadi nilai kualitatif berskala 5 dengan acuan skala Likert seperti gambar ini. Metode mendapatkan data dan metode desain software, hardware, dan desain. Untuk metode pengumpulan data itu sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama ada metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Dan di sini ada metode desain dengan menggunakan use case diagram. Ada halaman pelanggan, ada mengelola data admin, use case diagram mengelola data kategori, use case diagram mengelola data produk, mengelola data member, dan mengelola data transaksi. Yang terakhir mengelola data laporan. Dan ada menggunakan IRD diagram. IRD itu sendiri adalah Entity Relationship Diagram yang menjelaskan hubungan antar data dan basis data yang terdiri dari objek-objek tersebut. Dalam IRD hubungan atau relasi terdiri dari sejumlah entitas yang disebut dengan derajat relasi. Dan adanya IRD pada sistem ini ada IRD diagram untuk Dlapack Streetwear ini. Lalu ada metode ini untuk user interface-nya Pak, untuk tampilan dari Dlapack Streetwear itu sendiri ada halaman utama, daftar member, halaman utama admin. Dan desain software berdasarkan analisis data yang diperoleh dari kuesioner, berikut rekapitulasi hasil pengujian kualitas berdasarkan 4 aspek kualitas perangkat lunak menurut ISO 9126. Jadi di sini ada aspek functionality dari segi fungsionalitas, reliability, usability, efisiensi. Untuk kriteria semua sudah sangat baik. Untuk hasil dan kesimpulan riset, sistem penjualan e-commerce pada distro Dlapack Streetwear ini merupakan prototipe aplikasi sistem komputerisasi yang dibuat dengan berbasis web dan memuat database pengolahan data
informasi secara terpusat sehingga dapat mengelola database tersebut menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna. Sistem penjualan e-commerce pada distro Lapak Streetwear ini memiliki beberapa keuntungan, di antaranya dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui jaringan internet, secara peningkatan efisiensi dan efektivitas proses penyampaian informasi produk tanpa harus terhalang oleh waktu dan tempat. Hasil pengujian menggunakan ISO 9126 didapatkan keseluruhan sistem berada dalam kriteria sama dengan presentasi 91,07%. Kontribusi atau masukan riset terhadap bidang atau topik Anda. Dengan adanya e-commerce ini, maka proses kegiatan transaksi dan kegiatan bisnis lainnya dapat ditingkatkan secara efisiensi dan efektivitas dalam proses penyampaian informasi produk tanpa harus terhalang oleh waktu dan tempat, sehingga pada penjualan online atau e-commerce dapat menghubungkan toko dan konsumen melalui transaksi elektronik dan dapat membantu pihak toko dalam pemasaran produk yang maksimal. Dan terwujudlah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu memperluas cakupan promosi, membantu pelanggan yang berasal dari luar kota agar tetap dapat berbelanja dan memaksimalkan dalam pemasaran produk. Dan yang kedua, pustaka kedua itu judulnya adalah Analisis Perancangan Sistem Informasi Akuntansi dalam E-commerce terhadap Pengendalian Bisnis Online. Peneliti atau penulis sendiri adalah Tumpal Manik, tahun penelitian 2018 berbentuk jurnal. Untuk rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerapan sistem informasi akuntansi dan audit elektronik commerce terhadap pengendalian bisnis online? Bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi dan audit elektronik commerce terhadap pengendalian bisnis online? Sepenting apa masalah tersebut? Dengan adanya penjelasan umum dan mendalam terkait penerapan e-commerce dalam bisnis serta analisisnya, pembicara mendapatkan wawasan terkait kelebihan dan dampak e-commerce dalam bisnis. Yang kedua, mampu mengolah data transaksi yang telah diinput oleh user untuk mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan informasi pegawai pada posisi keuangan dan akuntansi dalam menyimpan data, pengambilan kembali data, dan pengendalian yang hanya melalui komputer menjadi data yang tersimpan di komputer, memudahkan proses audit teknologi atau audit. Metodologi atau tahap yang digunakan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilaksanakan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penilaian manusia. Empiris berarti cara-cara dapat diamati oleh manusia, sedangkan sistematis artinya melalui penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan reliable. Nah, untuk jenis penelitian ini adalah penelitian yang deskriptif, kualitatif, sedangkan metode penyusunan penelitian ini penulis mengumpulkan data-data serta keterangan-keterangan yang diperoleh dengan menggunakan yang pertama adanya metode pendekatan, yaitu metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah sistem informasi akuntansi dan audit EDP dalam e-commerce untuk mengendalikan transaksi pembayaran melalui online internet. Yang kedua, adanya spesifikasi penelitian, yaitu spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitif, bersifat deskriptif bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai sistem informasi akuntansi dan audit EDP dalam e-commerce dan transaksi pembayaran melalui online internet. Yang di sini ada sistem informasi akuntansi dalam mengendalikan bisnis online. Jadi untuk sistem informasi akuntansi ini dia mengendalikan bisnis online itu menggunakan audit EDP. Lalu pengenalan secara fisik dan untuk pengendalian online sendiri adanya pengendalian aplikasi dan di pengendalian aplikasi ada verifikasi independen, otorisasi transaksi, dan pemisahan tugas. Ada electronic commerce mengendalikan bisnis online, di sini ada gambarnya. Nanti akan saya jelaskan sistem informasi. Oke.
Metode menggunakan pemrosesan data Electronic Data Processing atau EDP, yaitu yang melakukan pemrosesan data berulang kali terhadap data yang sejenis dengan bentuk pemrosesan yang relatif sederhana. Contohnya, pemrosesan transaksi nasabah bank, pemrosesan booking untuk tiket pesawat terbang, reservasi kamar hotel, pembuatan tagihan untuk suatu jenis layanan. Berdasarkan gambar 1, sistem informasi akuntansi dalam mengendalikan bisnis online di atas, maka hal-hal yang diperlukan dalam mengendalikan bisnis online terdiri dari pengendalian audit Electronic Data Processing atau EDP, pengendalian sistem online, dan pengendalian aplikasi. Untuk pengendalian audit Electronic Data Processing, pengendalian bisnis online melalui pengendalian fisik, yakni audit fisik aplikasi yang digunakan. Sebab aplikasi atau software online terhubung dengan para supplier dan pelanggan secara online dalam proses aktivitas bisnis online. Ruang lingkup EDP antara lain pengembangan sistem, pengelolaan layanan teknologi informasi, operasional teknologi informasi, adanya surveillance instruktur, pemilihan solusi teknologi informasi, pengelolaan SDM teknologi informasi, pengelolaan keamanan, pengelolaan risiko, dan kualitas teknologi informasi itu sendiri. Tujuan pengendalian audit EDP ini antara lain adanya kerugian akibat kehilangan data, terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, adanya risiko kebocoran data, penyalahgunaan komputer, kerugian akibat kesalahan proses penghitungan, dan tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Untuk berdasarkan gambar kedua, penerapan electronic commerce mampu mengendalikan bisnis online sebagai berikut. Yang pertama, secara online atau internet. Seluruh transaksi pembelian dan pembayaran yang dilakukan secara online terhubung ke komputer penjual. Yang kedua, adanya verifikasi order dan pengendalian hacker, yaitu pengendalian yang dapat dilakukan oleh penjual dan penerima pembayaran via online melalui verifikasi dokumen-dokumen seperti pemeriksaan data customer, alamat, jumlah, dan nilai pesanan. Yang ketiga, bank, yaitu pengendalian dalam sistem informasi akuntansi melakukan klarifikasi dengan saldo rekening koran, melihat jumlah uang yang diterima melalui internet banking, dan mencocokkan data customer dengan catatan dalam rekening koran perusahaan melalui internet banking. Yang keempat, sistem informasi akuntansi gambar ketiga ditunjukkan lokasi dan wilayah pengendalian pertama dan kedua sebelum data diterima, setelah data diterima untuk diproses lebih lanjut dalam perusahaan. Pengendalian sistem informasi akuntansi melalui electronic commerce dalam mengendalikan bisnis online di mana perusahaan menggunakan e-commerce untuk menawarkan produk, pembuatan invoice, dan penerimaan pembayaran secara online. Perusahaan dapat mengendalikan berdasarkan tipe e-commerce seperti B2B dan B2C. Pengendalian ini dapat kita perhatikan pada gambar ketiga. Sistem informasi akuntansi online dan audit electronic data processing melalui electronic commerce sangat menentukan dalam mengendalikan transaksi pembayaran online sesuai gambar 3 ke atas, menunjukkan pengendalian melalui B2B yaitu business to business dan B2C yaitu business to consumer dari beberapa jenis transaksi dan pihak-pihak secara online antara lain. B2B itu pengendalian sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis berupa transaksi interorganizational system atau IOS, misalnya transaksi extranet dan electronic funds transfer. Yang kedua ada B2C yaitu business to consumer, pengendalian transaksi retail dengan pembelian individual. Selain itu B2C juga berarti mekanisme toko online atau electronic shopping mall yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer. Hasil dan kesimpulan risetnya yang pertama adanya peranan sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian bisnis online itu sendiri dari 3 kelompok pengendalian. Yang pertama ada pengendalian audit electronic data processing, yaitu melalui pengendalian fisik yang digunakan sebab aplikasi terhubung dengan para supplier dan pelanggan dalam proses aktivitas bisnis untuk mengendalikan kehilangan data, terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan, adanya risiko kebocoran data, penyalahgunaan komputer, kerugian akibat kesalahan proses penghitungan, dan tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang kedua, pengendalian sistem, yakni pengendalian masukan dalam sistem online untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi di-entry ke terminal yang semestinya di-entry dengan cermat, data yang di-entry telah diklasifikasikan dengan benar pada nilai transaksi yang sah atau valid.
Data yang tidak sah tidak di-entry pada saat transaksi. Tidak di-entry lebih dari sekali dan data yang di-entry tidak hilang selama transaksi berlangsung. Yang ketiga ada pengendalian aplikasi. Pengendalian memberikan keyakinan yang wajar bahwa kegiatan bisnis dilaksanakan secara tepat dan efisien dalam sistem aplikasi operasi komputer telah diotorisasi pembatasan orang-orang yang akan melakukan akses ke sistem software. Lalu adanya peranan sistem informasi akuntansi dalam electronic commerce atau e-commerce terhadap pengendalian bisnis online bahwa menggunakan jaringan online internet untuk transaksi sebagai salah satu aspek terpenting khususnya transaksi pembayaran yang dilakukan secara online baik dengan e-payment, e-fund transfer, e-banking, internet banking, mobile banking. Pengendalian untuk akses dan modifikasi data secara ilegal seperti phishing, denial of service, gangguan virus, worm, trojan, dan lainnya. Kesimpulannya adalah pengendalian bisnis online tujuannya untuk mengendalikan aktivitas bisnis, khususnya pembayaran melalui online internet dalam e-commerce, dengan dapat dikendalikan melalui penerapan sistem informasi akuntansi dan audit EDP itu sendiri dengan jaringan internet, meliputi pengendalian aspek autentikasi, autorisasi auditing, accounting, konfidensialitas dan integritas, ketersediaan dan non-repudiasi yang dapat terjadi pada e-commerce termasuk keamanan jaringan pengendalian akses. Kontribusi masukan. Dengan adanya e-commerce ini, maka pengguna lebih mudah dalam pemrosesan data elektronik di suatu layanan tertentu. Pengguna tidak perlu repot untuk melakukan proses pemrosesan data elektronik karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya peranan sistem informasi akuntansi dalam elektronik e-commerce terhadap pengendalian bisnis online, maka pengendalian untuk akses atau modifikasi data secara ilegal dapat teratasi. Perbandingan dari kedua pustaka. Yang pertama adanya kesamaan pada pustaka 1 dan kedua, yaitu membahas mengenai penerapan e-commerce pada penjualan atau transaksi online, membahas efisiensi dan efektivitas kerja dapat dilakukan kegiatan bisnis ini secara modular, yaitu dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pada pustaka 1 dan kedua, sama-sama menggunakan metode yang berfungsi untuk mencapai terpenuhnya kebutuhan pengguna, namun dari segi yang berbeda. Untuk perbedaan, pada pustaka 1 menggunakan metode pendekatan berorientasi objek, sedangkan pada pustaka 2 menggunakan metode EDP, Electronic Data Processing, dan pada pustaka 1 lebih fokus untuk merancang bagaimana untuk membantu memperlancar proses penjualan secara online, sedangkan pada pustaka 2 lebih fokus dalam hal mempermudah pemrosesan suatu data itu sendiri untuk jenis layanan tertentu. Kelebihannya pada pustaka 1 hasil analisis desain dengan use case diagram, IRD dan juga UI sudah sangat jelas dan rinci. Pustaka 1 prototipe yang digunakan juga sudah dengan sangat jelas. Pustaka 1 fokus terhadap pemasaran penjualan transaksi secara online. Pustaka 1 metode penelitian menggunakan hasil analisis dan perancangan menggunakan pemrograman database SQL server dengan mengadopsi ISO 9126. Sedangkan pustaka 2 adanya kelebihannya fokus kepada hasil analisis peranan sistem informasi itu sendiri terhadap pengendalian bisnis online. Dan pustaka 2 memudahkan pengguna dalam pemrosesan transaksi pembayaran. Pustaka 2 menggunakan metode audit EDP itu sendiri. Untuk kelemahan, pustaka 1 pembahasan kurang rinci dan hanya berfokus kepada hasil prototipe dibanding teorinya. Pustaka 2 pembahasan rinci namun fokus analisis kurang tertata dan berfokus terhadap teori. Rencana pengembangan atau penelitian yang akan Anda lakukan. Yang pertama, membuat apa sebenarnya kebutuhan utama dari suatu penelitian tersebut. Yang kedua, membuat penjelasan suatu e-commerce serinci mungkin, namun pengguna tetap dapat menggunakan atau mengaksesnya secara mudah. Dan yang ketiga, membuat e-commerce tersebut fokus dalam mencapai kepuasan pengguna itu sendiri. Oke, sudah Pak. Baik, terima kasih Brigita. Bagus ya, Brigita. Apa yang disampaikan Makasih, Pak. sangat bagus. Tapi kan setelah ini kan harus ada masukan ya, kita terima masukan. Tapi saya sudahi dulu ini Zoom-nya. Setelah itu 1 menit langsung saya buka lagi. Boleh ya kita? Boleh Pak, boleh Pak.
Oke, silakan kita di close dulu. End meet nanti langsung saya lagi yang create. End aja dulu. Baik, Pak. Ya. End meet for all.